Oke, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Di sini saya Kadek Bayu Chandra Gotama dengan NIM 1913521040 dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana akan memberikan beberapa informasi mengenai praktikum ikthyologi ikan. Oke, langsung saja. Di sini saya menggunakan ikan kurisi atau dengan nama Latin Nemipterus japonicus yang termasuk dalam suku ikan Nemipteridae. Nah, ikan ini termasuk ikan karnivora. Hewan-hewan yang dimakannya antara lain itu ikan-ikan kecil, krustasea, moluska, terutama cephalopoda. Nah, jadi alat yang digunakan pada saat praktikum kali ini adalah gunting, kemudian pisau, lalu ada penggaris, serta tali rafia. Di sini saya mohon maaf karena saya tidak memiliki benang, maka saya menggunakan tali rafia saja sebagai pembantu dalam pengukuran ini. Ya, di sini ada pengukuran morfometrik ikan. Yang pertama itu total length. Ditemukan hasil pengukuran sepanjang 25 cm. Kemudian yang kedua ada fork length. Ditemukan pengukuran sepanjang 21 cm. Ya, teman-teman bisa lihat tangan saya. Kemudian yang ketiga ada standar length, yang mana pengukurannya itu dari bagian ekor yang bisa digerakkan. Ditemukan pengukuran sepanjang 18,8 cm. Kemudian ada pre-dorsal length, yang jarak antara anterior kepala sampai anterior dasar sirip dorsal itu ditemukan pengukuran sepanjang 7 cm. Kemudian pengukuran selanjutnya ada yaitu caudal pediculated length, jarak antara pangkal ekor dengan bagian posterior dasar sirip anal. Dalam pengukuran ditemukan sepanjang 4 cm. Kemudian lanjut lagi ada pengukuran rahang bawah, rahang atas. Ditemukan pengukuran sepanjang 2,7 cm. Kemudian yang kedua itu panjang rahang bawah. Ditemukan dengan panjang 2,2 cm. Selanjutnya itu adalah head length atau jarak antara bagian anterior kepala dengan bagian posterior operculum. Dari pengukuran ditemukan panjang HDL adalah 6,5 cm. Kemudian berikutnya ada snout length, yaitu jarak antara bagian anterior kepala dengan bagian anterior kelopak mata. Ditemukan panjang pengukuran 1,8 cm. Pengukuran selanjutnya yaitu ada pengukuran tinggi badan ikan yang diukur dari jarak terbesar antara dorsal dan ventral bagian tubuh ikan. Ditemukan pengukuran sepanjang 6,5 cm. Kemudian ada tebal badan. Ditemukan pengukuran setebal 3,2 cm. Langsung saja kita ke ciri morfologinya. Yang pertama itu ada dorsal fin atau sirip punggung. Yang kedua ada pectoral fin atau sirip yang terletak di posterior operculum. Terus ada ventral fin atau sirip perut. Yang keempat ada anal fin atau sirip yang terletak di bagian ventral tubuh di daerah posterior anal. Dan ada caudal fin atau sirip ekor. Saat memotong ikan, kita harus memotongnya mulai dari pertengahan antara sirip anal dengan sirip perut. Di sinilah. Nah, dari sini kita potong menggunakan pisau terlebih dahulu agar pemotongannya
bisa langsung terbelah semuanya. Nah, setelah itu kita lihat bentuk dagingnya seperti apa. Nah, di sini ikan ini memiliki tekstur daging yang lembut, serta di tengah-tengah terdapat tulang, serta warna daging yang putih. Seperti yang teman-teman bisa lihat bahwa di lapisan daging itu terdapat tiga istilah. Yang pertama itu ada myotom, yang kedua spinal cord, dan yang ketiga vein. Nah, myotom ini itu merupakan kumpulan blok otot yang bisa disebut dengan myotom, atau nama lainnya itu ya myotom. Nah, myotom ini dilapisi oleh myoseptum atau myosepta. Terus yang kedua ini spinal cord. Nah, spinal cord ini bahasa kasarnya tuh kayak tulang tengahnya itu ikan tuh. Tulang tengah yang terdapat pada daging ikan. Terus yang ketiga itu ada vein atau bagian terluar dari lapisan daging. Pada saat akan memotong ikan kurisi ini, kita disarankan untuk menggunakan gunting agar pemotongannya lebih rapi. Ya, di sini saya akan memperlihatkan cara memotongnya. Potongnya itu mulai dari ujung bagian yang kita udah potong tadi sampai ke sirip ventral. Sebelumnya saya mohon maaf dikarenakan lama dalam pembedahan karena guntingnya agak tumpul, dan di sini juga saya tidak punya gunting yang sangat tajam, jadi ya mau nggak mau saya sedikit menggunakan pisau serta menggunakan tangan saya untuk mengambil organ-organ tubuh pada ikan tersebut. Dia memiliki tulang tapis insang yang pendek dan jarang. Hal ini membantu ikan kurisi untuk mencabik-cabik mangsanya dengan mudah. Yang seperti teman-teman lihat di sana ada jantung, ada usus, serta sebelumnya mohon maaf dikarenakan ikan ini belum beranjak dewasa atau masih anak-anak, jadi sangat sulit untuk melihat beberapa organ tubuh seperti gonad, lambung, serta sel telur maupun sel ovum pada ikan ini, karena ikan ini masih tergolong ikan yang kecil. Jadi agak sulit untuk mencari. Sekadar informasi yang saya baca di internet, kalau ginjal ikan itu dia menempel pada sumsum tulang ikan yang berada di tengah-tengah ikan itu yang berwarna hitam. Ya, jadi agak berbeda dengan ginjal mamalia maupun ginjal manusia.